Sing melok ta iki. Iki lho anjing, dipateni kabeh kamerae. Oke, ini kita mulai rekam ya. Ya, dimohon Ya Allah, teman-teman dibuka kameranya. Melok tuh kabeh. Hadir. Ya Allah dia. Ini saya absen ya, yang sudah hadir di sini ada tadi itu Bu, yang... namanya diganti Reva. Saya pakai HP teman saya. Ya, Rama tadi itu ya. Loh, diganti Reva, Bu. Revalina. Loh, namanya Revalina, tak? Iya, ini saya teman saya, Bu. HP-nya. Ya, aku ngomong. Ya, wes. Berarti ini yang udah masuk ada Diva Jelita, Revalina. Reva. Terus Syaifuddin, Amalia Putri, Ayu Puspita, Betani, Desi, Devita, Dewi Masyito, Heni Dwi, Karina, Riz Sulistiawan, Sopian, Amel, Angga, Diah, Karina Risma, Meya Mela. Loh, Bu. Ya. Ip. Itu bukan. Oke, ayo bentar lagi kita mulai ya. Buka dulu kameranya, baru kita mulai. Oh, ini sudah direkam loh. Halo, iya Bu, maaf. Maaf Bu, maaf. Ini teman-teman saya. Siapa tuh? Bunga apa tuh, Man? Sudah mangan dah. Mangan. No, terus mangan. Kan mangan. Meneng ta. Burne meneng, Bro. Oleh. Sudah, ulang tuh. Kayak apa, Mam? Tapi ngezoom lho rek kono jek ngawur ta. Ku ta meneng sik ta. Gurune gak ngomong lho anjing. Oke, ini ada dua orang ya. Dua orang. Iya, Bu. Oke. Bu, kita mulai ya. Nanti teman-temannya yang belum bisa masuk nanti bisa ikutan masuk. Belakangan. Iya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita mahasiswa PLP. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Kembali lagi bersama kita mahasiswa PLP dari UNESA. Yang pertama ada saya, yaitu Bu Reva. Selanjutnya ada Bu Melda. Iya, sama kan ya namanya. Oh iya. Melda, terus ada Pak Persi. Nah, kita di sini. Bu, ini bahasa Jerman ya kan, Bu? Iya, bahasa Jerman. Kita di sini akan mengajarkan pembelajaran bahasa Jerman kepada kalian. Jadi, semoga kalian bisa mengetahui meskipun hanya sekali belajar. Oke? Bu, ini. Skandal. Bentar ya, ini tak mute semua ya. Oke. Nah, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Baik. Oke, alhamdulillah. Sudah makan belum? Mantap. Belum. Tadi udah sholat belum? Hayo. Minta disuapin. Oh, kayak anak kecil minta disuapin. Oke, kita sudah 26 siswa yang ikut. Saatnya kita mulai pembelajaran kita. Ini Ibu share screen ya. Pertama kita akan belajar salam. Assalamualaikum. Kamu apa? Udah buka IG. Ndak
enggak buka TikTok kau. Bisa kelihatan nggak layarnya? Enggak. Ada apa? Ada kabar terbaru? Ini di TikTok. Kayak nasi Oh, orang TikTok sih. Nah, di situ kalau misalnya belum kelihatan, Halo. pencet itu ya, layarnya kok niku dipencet, lho. terus di zoom, Iki lho, kok gak krungu diperbesar. suarane. Kok gak krungu anjing? Gak krungu ta? Gimana yang gini mau lu? Ndak krungu suaranya. Iki lo koplik. Duh, kok tak mau? Anjing. Iki lo, iki kan anu nih. Oh iya. Diperbesar ya suaranya di loudspeaker. Terus ini kalau layarnya Iya. di zoom, diperbesar. Loh, Sopian rek nulis-nulis. Oke, ayo kita mulai ya. Pelajaran pertama yaitu mengenal salam dalam bahasa Jerman. Kerudung coklat. Kerudung coklat jangan sampai lepas ya. Enggak, Bu, maaf. Lanjut, Bu. Oke. Pencet tadi. Oke, kita lanjut ya. Mohon diharap tenang ya, diharap tenang. Yang pertama, cara kita mengucapkan salam dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Jerman sendiri, salam itu artinya Grüße. Di sini ada huruf G, ada huruf R, sama ada huruf U, tapi ada titik duanya di atas. Yang kerudung coklat dekat lemari Ini itu. namanya Nomornya berapa? umlaut. Bacanya kayak OU, gru. Ini ada huruf B yang besar kayak gini. Bacanya SS. Sama ada huruf E di belakang. Jadi dalam bahasa Jerman salam yaitu Grüße. Bisa dicoba? Oke. Mana cara membacanya? Gruse. Ya, pinter sekali. Dicatat ini, Bu. Kalau mau nyatut nggak apa-apa. Nanti Gruse. PPT-nya. Loh, Angga ini pakai emot-emot lucu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu ada kalau ngucapin salam bisa halo. Pakai kata-kata halo. Iya. Halo, Kalau halo. selamat pagi, kita bilangnya Guten Morgen. Diucapkan antara pukul 6 pagi sampai jam 12 siang. Lalu kalau selamat siang, kita bilangnya Guten Tag. Diucapkan antara pukul 12 Good siang morning. sampai jam 6 sore. Terus kalau selamat malam, kita bilangnya Guten Abend. Diucapkan antara pukul 6 sore sampai jam 10 malam. Nah, ini nih yang paling keren nih, yaitu ketika kita mau tidur, terus ada teman kita mau ngucapin salam, kita bilangnya Guten Nacht, selamat tidur. Di sini ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kira-kira mengerti semua ya? Mengerti. Ya. Tapi Nah, bohong. di bawahnya ada tulisan ada Tag, Morgen, dan Abend bergender maskulin. Jadi di dalam bahasa Jerman sendiri kita mempunyai 4 gender. Banyak banget ya. Gender itu kayak jenis kelamin. Contohnya ada yang bergender maskulin atau laki-laki, ada yang bergender feminim atau perempuan, bahkan ada yang nggak bergender atau netral. Oh, ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Gak apa-apa, wis. Nah, di sini Tag, Morgen, dan Abend bergender maskulin atau der. Sementara Nah adalah feminim atau di. Oleh sebab itu disebut Guten Nacht dan bukan Guten Nacht. Bisa dilihat kan, di sini Guten, 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 ada en-nya. Tapi kalau ketika kita bilang selamat tidur, kita nggak pakai en, langsung Guten Nacht. Oke? Lanjut. Bentar. Mau dicatat, ah? Atau di screenshot Di aja. screenshot aja loh, kan bisa di screenshot. Oh iya. Ya, Bu, ya.
Ayo di screenshot. Oke, screenshot ya. Kita lanjut. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang grüße atau salam. Sekarang kita belajar tentang salam perpisahan, yaitu Abschiedsgrüße. Abschiedsgrüße. Nah, di sini ada Auf Wiedersehen. Artinya itu sampai jumpa lagi. Atau kalian bisa menggunakan Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen dan Auf Wiedersehen. Atau kalian bisa menggunakan kata tschüss. Tschüss. Kalau digunakan untuk teman sebaya atau yang teman yang tidak akrab, teman yang tidak kenal. Sedangkan Auf Wiedersehen dan Auf Wiedersehen ini digunakan untuk orang yang tidak kenal atau orang yang lebih tua dari kalian. Dan ada Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi. Tapi Auf Wiederhören ini diucapkan via telepon. Bisa di telepon. Kemudian ada Gute Reise, selamat jalan. Gute Reise diucapkan kepada orang yang akan melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kapal laut, mobil, pesawat, dan sebagainya. Sedangkan Guten Flug, selamat jalan, ini khusus digunakan untuk bepergian yang menggunakan pesawat terbang. Guten Flug. Guten Flug itu khusus untuk bepergian pesawat terbang. Kemudian ada Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Selamat berakhir pekan. Macht's gut. Hati-hati. Bis bald. Sampai nanti. Bis morgen. Sampai besok. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Wisatu, Rek. Tahun Kin, ngarep. Bulan apa? ngelekin HP mungkin. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa lanjut ke slide. Kak, Start. Cuman start. Tarik. Oh, ngarep Nah, omen kita tarik. lanjut ya. Jadi, Kalau tidak Apa? Oke, elek lu. Pak Persi. Kadung mlebu kok. Atlet ya. Ya kok ngomong elek ya Zoom goblok. Persi unmute. Herr Persi unmute. Persi. Kamu unmute. Pak Persi. Pak Persi di mute. Unmute Pak Persi. Oh iya, sorry. Ya, tadi setelah salam perpisahan, sekarang ada ucapan terima kasih. Nah, di mana yang pertama ini ada yang tulisan agak gelap ini, tulisan danke. Nah, penggunaan dari danke ini sendiri, itu biasanya digunakan saat berkomunikasi sama orang yang seumuran atau ngobrol sama teman seperti itu. Nah, ini yang di bawahnya lagi ada 3 lagi yang di kolom ini. Yang pertama ada Dankeschön, artinya sama terima kasih. Namun penggunaannya biasanya digunakan saat kalian ngobrol sama orang yang lebih tua atau kepada guru-guru kalian seperti itu. Menggunakan imbuhan ini, Dankeschön. Ini bacanya schön ya. Jadi SCH, C-nya nggak berbunyi, jadi langsung schön gitu kan, ada O-nya. Nah, kemudian yang di bawahnya ada respon dari yang atasnya ini tadi, dari Dankeschön ini sendiri, di mana responnya ini bitte schön. Untuk menjawab ucapan terima kasih ini yang artinya sama-sama, seperti itu. Kalau bitte aja itu biasanya kalau kita ngobrolnya sama yang seumuran kayak yang danke ini tadi, seperti itu. Lalu kemudian yang bawah sendiri ada vielen Dank, yang artinya terima kasih banyak. Jadi vielen Dank ini biasanya digunakan saat kalian berkomunikasi di depan banyak orang. Jadi kayak presentasi atau
portrait pidato atau seperti itu menggunakan vilendang seperti itu. Ya, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman sekalian? Silakan. Nah, gimana? Tadi itu merupakan cara kita memberi salam. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira apa aja tadi cara memberi salam? Ada halo, guten morgen, guten Hey. tag. Apalagi? Guten Abend. Iya, kali Sopian, guten Abend. Good morning. Good morning bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Jerman, Sulis. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman absen ya di kolom chat. Terus setelah kita melakukan salam pembukaan, salam perpisahannya gimana kira-kira? Ada Auf Wiedersehen atau selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Terus kalau ngucapin terima kasih dalam bahasa Jerman gimana? Dankeschön. Pinter banget Diva, Dankeschön. Oke, kita lanjut ya. Tikus masih sandaya. Oke, kita lanjut ke perkenalan. Nah, di sini bisa dilihat kan layarnya. Kalau misalnya masih kecil layarnya, jangan lupa dipencet tuh layarnya, terus diperbesar di zoom. Oke. Nah, di sini ada kata-kata kennenlernen atau perkenalan. Kalau bahasa Jawanya, kenalan. Kennenlernen sendiri arti harfiahnya yaitu untuk mengenal atau to get to know. Kita lanjut ya. Nah, pelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai present atau tenses present, yaitu tenses masa sekarang. Ada personal pronomen atau kata ganti orang atau benda. Contohnya personal pronomen apa aja? Ada ich, saya, ada du, kamu, biasa digunakan untuk informal. Lalu ada dia laki-laki, ada si, dia perempuan, ada s, itu, khusus untuk benda, atau yang bergender netral. Ada wir, kami, ada ir, kalian, ada si, mereka, ada si s besarnya, Anda. Terus lalu di sebelahnya ada apa ini? Di sebelahnya ada haben. Haben artinya mempunyai atau memiliki. Jadi kalau misalnya ada kalimat, saya memiliki titik-titik sebuah mobil, kita menggunakan haben. Nah, karena haben nanti berubah sesuai dengan personal pronomennya. Misalnya, haben digandeng dengan ich, berarti ich-nya berubah jadi ich habe. Kalau digandeng sama du, jadi haben-nya berubah du hast, titik-titik. Terus sein itu apa yang di sebelah kanan sendiri? Sein itu artinya adalah. Contoh misalnya, saya adalah seorang pelajar. Berarti kita menggunakan ih pakai bin. Pakai bin adalah, saya adalah. Terus kamu adalah, kita pakai du bis. Kamu adalah. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, bisa semua ya. Jadi rumus-rumusnya ini di bawahnya ini. Kita harus ngafalin ini. Harus hafal. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya. Si Vorstellen. Nah, yang pertama ini ada si Vorstellen, memperkenalkan diri. Kalian bisa menggunakan salah satu di antara kalimat tersebut. Ini ada Ich heiße Liberty. Ich bin Liberty. My name is Liberty. Ich heiße Liberty. Saya bernama Liberty.
Pada kalimat heißen ini verbennya kan heißen. Kemudian dikonjugasikan heißen itu Aku nyile. kemudian Balik, Mim. Balik. Balik. Lo kan jadi nang heißen, heißen. Kalau i endungnya itu e sehingga menjadi ich heiße Liberty. Kemudian ich bin Liberty. Saya Liberty. Pada kalimat ini menggunakan to-be-nya itu bin sehingga menjadi ich bin Liberty. Yang ketiga, my nama is Liberty. Kalimat ini menggunakan sign juga. Karena di sini ada my nama yang there sign-nya itu is atau er sehingga to-be-nya itu is Liberty. Kalian bisa menggunakan salah satu di antara 3 kalimat tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang si first talent? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Boten. Kalau tidak ada, Tidak. Oke, Ya, kita oke, lanjut lanjut. ya. Tapi sebelumnya, karena ini ada pembatasan waktu, 10 menit lagi ini bakal habis itunya, masa berlaku Zoom-nya. Jadi nanti kita kirimin link lagi, nanti kalian masuk lagi ya, 10 menit lagi. Oke? Nah, kemudian yang kedua, tadi kan sudah membahas the first talent. Lalu kemudian ada yang kedua, menanyakan nama atau nach dem Namen befragen, menanyakan nama. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan, misalkan kalian bertanya sama orang yang lebih tua atau kepada guru-guru, bisa menggunakan wie heißen Sie atau where sind Sie atau wie ist Ihr Name. Siapakah nama Anda? Nah, kalimat tanya ini bisa kalian gunakan saat bertanya kepada orang yang lebih tua atau kepada guru-guru dan sebagainya. Menggunakan akhiran si yang huruf besar ini, heißen Sie, seperti itu. Nah, lalu yang bawahnya lagi ada yang menggunakan do, di mana do form ini digunakan saat berkomunikasi sama orang yang sebaya atau sama teman-teman. Artinya sama, siapakah nama kamu? Tetapi perbedaannya ada di heißen, kayak yang di atas tadi. Tulisannya seperti ini ya, H-I-B-E-N, tapi bahasanya heißen. Lalu yang bawahnya ada perubahan saat kalian menggunakan do. Jadi heißen ini berubah menjadi heiß, seperti itu. Diakhiri dengan huruf T karena menggunakan akhiran do. Jadi heißen ini berubah menjadi heiß, seperti itu. Atau bisa menggunakan where is do. Artinya sama, maknanya sama, cuma artinya sedikit berbeda. Kalau menggunakan where is do itu lebih ke siapakah kamu, seperti itu. Atau wie ist dein Name, siapakah namamu, seperti itu. Dari sini apa ada yang ditanyakan atau sudah mengerti semua? Mengerti. Oke, alhamdulillah. Ya, bisa dilanjut, Reva. Apa? Oke, ini benar-benar Bu mengerti ya. Selanjutnya yaitu nach dem Befinden fragen atau menanyakan kabar. Yang pertama, kalau kita mau nanya kabar ke orang yang lebih tua, kita bisa menggunakan
Nah, kita bisa menggunakan halo Frau Müller. Frau Müller-nya kita bisa diganti menjadi misalnya Frau Reva atau Frau Melda. Frau artinya ibu, kalau bapak itu Herr, H-E-R-R. Halo Herr Percy, halo Frau Melda. Wie geht es Ihnen? Tuh di bawahnya ada tulisan Wie geht es Ihnen? Apa kabar Anda? Terus si Herr Percy-nya bilang nih, Es geht mir gut. Kabar saya baik. Jadi kalau kita bertanya kepada orang yang lebih tua, kita menggunakan Ihnen, formal. Terus di bawahnya kita bisa menggunakan do form. Masih ingat kan? Do artinya kamu. Ketika bertemu dengan teman sebaya atau teman yang sudah akrab. Contohnya, Hai Peter, Hai Sulis, Hai Akbar. Hai. Hai. Nah, gitu. Terus nanti kita nanya, Wie geht es dir? Hai, Apa Pep. kabarmu? Apa kabarmu? Nah, kalau kamu kita pakai dir karena teman sebaya. Kalau kepada orang yang lebih tua kita pakai ihnen. Terus jawabannya es geht mir schlecht. Kabar saya buruk. Nih kalau misalnya kabarnya buruk. Kalau kabarnya baik gimana tadi? Es geht mir gut. Kabar saya baik. Es geht mir. Oke? Kita lanjut. Nah, kemudian yang keempat itu ada Herkunft, asal. Kalau kalian mau menanyakan asal ke teman kalian atau orang yang tidak dikenal, kalian menggunakan woher kommen Sie. Woher kommen Sie? Sie digunakan untuk orang yang lebih tua dari kalian atau orang yang belum dikenal. Woher kommen Sie? Yang kedua, woher kommst du? Dari manakah kamu berasal? Du digunakan untuk teman sebaya atau yang sudah akrab. Nah, ingat, di endungnya itu en, sehingga menjadi kommen Sie. Kemudian du, endung itu akhiran pada verben. Du, endungnya itu st, sehingga menjadi kommst du. Woher kommst du? Woher kommen Sie? Sie selalu berakhiran dengan en, Sie Anda. Sedangkan du berakhiran dengan st, sehingga kommst du. Kemudian kalian bisa menjawabnya dengan Ich komme aus Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Atau saya berasal dari Sidoarjo. Ich komme aus Sidoarjo. Dari sini, apa ada yang ditanyakan? Atau masih belum paham? Kalau tidak ada, kita ke slide selanjutnya. Ya, lalu kemudian ada tempat tinggal atau Wohnort. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kalimat kepada orang yang lebih tua menggunakan Sie, misalnya seperti wo wohnen Sie, di manakah Anda tinggal? Kalau mau menanyakan tempat tinggal seperti itu. Lalu kemudian ada yang menggunakan do form, di mana penggunaan do ini digunakan untuk teman sebaya atau yang seumuran atau ke teman-teman kalian sendiri. Namun wohnen ini berubah menjadi wons seperti yang awal-awal sebelumnya tadi dan diakhiri dengan st. Jadi kalimatnya menjadi wo wants to ketika menanyakan di mana kamu tinggal kepada yang seumuran seperti itu. Lalu kemudian ada respon dari pertanyaan itu sendiri. Di bawahnya lagi bisa dijawab dengan ich wohne in Bonn. Saya tinggal di Bonn. Jadi Bonn ini wilayah kota yang ada di Jerman seperti itu. Atau kalian bisa menjawabnya dengan ich wohne in Surabaya atau ich wohne in Sidoarjo.
atau ihwana in taman, in tarik, dan sebagainya. Seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan, teman-teman?